Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar hari ini? Baik? Oke teman-teman semua. Jadi nih, seperti yang kita ketahui kan, kita dari SD sampai sekarang ini atau bahkan dewasa nanti, kita tidak lepas dari yang namanya belajar. Benar nggak? Nah, belajar itu ibarat kebutuhan primer bagi kita semua. Baik itu dalam lingkup formal maupun lingkup kayak informal gitu, kayak misal kita dalam menghadapi masalah, kita pasti kan belajar buat gak nyemplung dari masalah itu lagi gitu. Benar kan? Iya. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, ternyata orang tua itu memiliki peranan besar loh dalam proses belajar anak. Teman-teman pasti juga ini kan jadi figur orang tua yang ikut berproses, yang berperan tinggi membimbing anak gitu dalam belajarnya. Bener nggak? Bener kan? Nah, pas banget pada topik kita hari ini, yaitu peran orang tua dalam belajar anak. Nah, di sini kita tuh mau bahas pengertian dari pendampingan orang tua itu apa sih? Lalu fungsi orang tua dalam belajar apa? Lalu upaya orang tua meningkatkan prestasi belajar anaknya apa? Lalu manfaat orang tua dalam belajar anak belajar itu apa gitu? Pasti kan teman-teman penasaran apa nih? Nah, penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Maka dari itu teman-teman, kita mau kenalan dulu sebelum mulai masuk ke materi dan diskusi pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Suputra, NIM 229114217, berperan sebagai moderator serta notulen pada jalannya diskusi serta presentasi pada hari ini. Saya Nafia Rebulan, NIM 2291109, saya berperan sebagai presentator. Saya Lokus Bina Orlin dengan NIM 229114246. Dan saya Febriana Sugio Politanalu, NIM saya 229114215. Dan saya Desna Warinta, NIM saya 229114242. Saya Gabriela Cita Alfaza dengan NIM 205. Baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasan serta materi yang akan dibawakan teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendampingan orang tua. Dan selama proses pembelajaran anak-anak itu belum bisa sepenuhnya memiliki kewajiban untuk menjalankan proses pembelajaran sepenuhnya. Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan dari orang tua pada tahap ini bersifat penting. Dan pengertian pendampingan orang tua sendiri memiliki arti, yaitu upaya orang tua untuk menemani, memotivasi, mengawasi, mendukung, memfasilitasi belajar anak untuk meningkatkan semangat anak. Oke, next. Oke, kita akan bahas pendampingan orang tua. Dan ternyata pendampingan orang tua itu berpengaruh terhadap ikatan emosional seorang anak dan merupakan alat kontrol terhadap tumbuh kembang anak, terutama di dalam proses belajarnya. Nah, arti alat kontrol di sini adalah sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, maupun kepribadian anak tersebut gitu. Makanya untuk itu diperlukanlah pendampingan orang tua di dalam proses belajar anak. Next. Peran orang tua dalam pendampingan belajar anak itu yang pertama itu adalah sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam anak. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang baik antar sesama. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan pergaulan anak supaya tidak terbawa di dalam arus globalisasi. Jadi dengan adanya pendampingan orang tua, anak itu bisa lebih disiplin lagi dari segi apapun gitu. Misalnya waktu belajarnya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Dan dengan terjalinnya komunikasi yang baik di anggota keluarga, hal ini akan terbawa nanti ketika anak tersebut berkomunikasi dengan lingkungan teman-temannya gitu. Lalu orang tua itu perlu mendampingi anak dalam memperhatikan pergaulan anak gitu. Misalnya pergaulan dalam belajar anak supaya anak itu memiliki batas dalam pergaulan
untuk tidak bermain-main saja gitu. Jadi perlu adanya peran orang tua di dalam pendampingan belajar anak supaya anak tahu batas mainnya sampai di mana, batas main gadgetnya sampai di mana gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam proses pembelajaran anak, orang tua sendiri memiliki fungsi sebagai pendidik pertama dan pendidik utama dalam proses pembentukan moral, nilai agama, dan budi pekerti. Selain itu, orang tua juga berperan sebagai pendidik pertama dan utama sebagai guru kedua di rumah. Oke, selanjutnya lalu apa saja sih peran orang tua yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan prestasi belajar anak? Nah, di sini terdiri dari 4 ya. Menyediakan fasilitas belajar yang memadai, mengecek setiap tugas yang dikerjakan oleh anak, menanyakan hasil belajar anak, menanyakan apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak, dan yang terakhir memberikan contoh teladan. Nah, di sini akan dibahas oleh teman saya, Oke. Pertama adalah menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Jadi fasilitas ini dapat memberikan kenyamanan pada anak. Jadi jika orang tua menginginkan anaknya bisa betah dalam belajar dan nyaman dalam belajar, maka orang tua perlu memberikan fasilitas belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua, mengecek setiap tugas yang dia kerjakan. Yaitu tugas diberikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik. Jadi orang tua dapat membimbing anak dalam menyelesaikan tugas jika anak memang membutuhkan bimbingan. Tetapi sebagai orang tua juga harus mengecek setiap tugas yang anak kerjakan, sehingga ketika ada kesalahan, orang tua bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan prestasi anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan hasil belajar anak. Untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar anak, orang tua harus sering menanyakan nilai hasil ulangan, harian, maupun nilai hasil pekerjaan rumah. Sehingga jika dilihat ada peningkatan, orang tua bisa memberikan ujian maupun hadiah. Tapi jika ada yang penurunan nilai, orang tua perlu untuk mengevaluasi. Kemudian, menanyakan apa saja kesulitan yang dihadapi anak. Nah, tidak semua anak itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitannya sendiri. Nah, sebaiknya orang tua mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi si anak. Jika kesulitan anak tidak dapat diatasi sendiri oleh orang tua, sebaiknya orang tua mencari penyelesaian dengan bantuan dengan orang lain. Nah, misalnya anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, PR. Nah, orang tua tidak bisa mengatasinya, maka dari itu orang tua mencari bantuan orang lain dengan cara mencari guru les. Misalnya nih, dia lagi kesusahan dalam mempelajari matematika, maka orang tua memberikan dia privat les, hingga anaknya itu mampu dalam mempelajari pelajaran itu dan tidak tertinggal dalam pelajaran itu. Nah, yang kelima itu memberikan contoh teladan. Nah, keteladanan itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan seorang anak. Kadangkala anak tidak menemukan kesesuaian apa yang ia peroleh dalam pembelajaran dengan sikap perilaku orang tuanya. Semakin banyak ketidaksesuaian yang ia peroleh akan membuat anak enggan untuk mendengarkan orang tuanya. Nah, dalam proses belajar mengajar di sekolah, peran guru sangat penting bagi setiap murid. Namun, ketika anak berada dalam belajar di rumah, itulah pentingnya peran orang tua dalam proses belajar anak. Nah, orang tua juga punya kontribusi besar dalam menopang prestasi belajar anak, karena sumber belajar itu bukan dari seorang guru saja, melainkan dari orang tua. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nosh. Oke, yang terakhir aku akan ngebahas tentang apa sih manfaat orang tua dalam mendampingi anak belajar. Emang ada manfaat orang tua dengan sarana anak belajar dalam ada. Yang pertama, satu, mampu dekatkan jaringan hati. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh menjadi penting karena saat ini tuh terjadi perubahan zaman akibat hadirnya teknologi informasi yang menjauhkan yang dekat. Artinya walaupun dari dekat kita tuh kita merasa jauh karena fokus ke gadget atau handphone masing-masing. Di sini konteksnya orang tua dan anak. Jadi jangan sampai orang tua dan anak itu sibuk sendiri dengan teknologinya. Jadi di sini difokuskan bahwa hiliran erat akan menjadi komunikasi dua arah atau komunikasi lancar antara anak dan orang tua sehingga terciptanya kedekatan jaringan hati. Yang kedua, bentuk pecahkan persoalan anak. Jadi kan kalau misalnya kita waktu kecil kita pasti punya banyak masalah, misalnya PR susah atau mungkin ada masalah dengan kita. Dan di situ kan kita kalau
cerita ke siapa gitu kan pasti ini ada rasa nggak enak. Nah di sini peran orang tua itu sangat penting. Jadi dengan kita belajar di rumah, orang tua tanya, kamu ada masalah apa? Dengan orang tua menanyakan masalah, itu akan memecahkan masalah seorang anak. Jadinya anak itu bisa terbuka kepada orang tua. Yang ketiga anak itu jadi percaya diri. Ya, anak itu bisa percaya diri karena orang tua itu menjadi penguat utama dalam belajarnya di rumah. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting bagi anak. Dengan aja benar-benar belajar anak menjadi mantap terhadap materi yang dipelajarinya. Nah, percaya diri ini pun akan tercipta dan akan menjadikan anak melangkah dengan tenang saat di sekolah atau saat mengerjakan ujian. Yang terakhir ada bantu ketenangan jiwa anak. Nah, di sini tuh orang tua itu mendampingi anak maka bisa menimbulkan ketenangan jiwa anak. Artinya apa? Artinya dampaknya itu bisa anak itu bisa lebih konsentrasi dalam belajarnya. Selain itu anak itu lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Terus nggak perlu lagi kalau misalnya dia lagi ngerjain tugas, ngerjain. Terus ini tuh berpengaruh dalam belajarnya saat dia ngerjain soal yang tadi aku bilang, saat ujian atau enggak saat mengerjakan sebuah hal. Nah, di sini jelas anak itu lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik teman-teman. Seperti yang kita simak tadi tuh, peran orang tua ternyata memiliki impact atau manfaat yang banyak banget, teman-teman. Nah, orang tua di sini tuh berperan sebagai tempat pendidikan anak pertama yang berpengaruh pada pembentukan moral serta karakter anak. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai upaya orang tua untuk meningkatkan prestasi anak, yaitu dengan menyediakan fasilitas, mengecek tugas, menanyakan hasil belajar, dan memberi contoh sebagai upaya teladan pada anak-anak. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman yang bertanya. Ada nggak sih pengaruh tingkat ekonomi dalam orang tua yang terhadap prestasi anak dari orang tua? Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana teman kalian terhadap orang tua yang mengharuskan anaknya mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, kami sih menjawab ya. Oke, tadi ada yang bertanya bagaimana pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap prestasi anak. Benar? Oke, jadi kami akan menjawab bahwasanya menurut kami tingkat ekonomi itu sangat berpengaruh pada prestasi anak gitu. Tadi disebutkan bahwasanya ada upaya orang tua untuk meningkatkan prestasi itu dengan cara menyediakan fasilitas untuk anak. Maka dari itu tingkat ekonomi orang tua itu berpengaruh pada prestasi anak gitu. Namun orang tua itu tidak perlu khawatir karena sekarang ini negara itu memfasilitasi masyarakat di bidang pendidikan gitu bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh tingkat ekonomi orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi anak. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda sekalian tentang orang tua yang mengharuskan anak mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran? Jawabannya, menurut kami hal tersebut merupakan perbuatan atau sikap yang salah karena tidak boleh dilakukan kepada anak-anak. Setiap anak memiliki kemampuan serta potensi masing-masing. Seorang seniman tidak harus paham rumus fisika, seorang arti tidak harus menguasai mata pelajaran seni, seorang chef tidak harus menguasai semua ucapan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan, Lauri. Bagaimana orang tua bisa anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar? Oke, kami
sambil mencari jawaban dulu ya. Oke, izin menjawab pertanyaan Lauri. Bagaimana orang tua membantu anak dalam kesulitan belajar ya? Oke, jadi yang tadi aku jelaskan di sini itu, nah itu salah satu manfaat dari orang tua membantu anak dalam kesulitan belajar, yaitu biar ini bantu pecahkan persoalan anak. Nanya mereka susah pelajaran apa yang mereka susah di sekolah, apa yang perlu dibantu. Jadinya mereka anak dengan orang tua itu bisa memecahkan masalahnya masing-masing. Jadinya bisa membantu anak itu untuk lebih memahami pelajarannya. Kayak gitu. Kalau misalnya dia mengalami suatu kesulitan dalam belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya serta tanya jawabnya. Mohon maaf dari kami kurang lebihnya. Terima kasih kami ucapkan dan